bersama kami di podcast 074. Gimana? Oke, perkenalkan saya Trisvila dan rekan saya Emiria. Oke, kali ini kita akan membahas seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya ya, Kak ya, terkait supplier. Seperti judulnya di sini hari ini, gitu, Pengelolaan data supplier. Nah, Kak Pem, ngomong-ngomong tadi juga udah dibahas kalau ternyata SPM itu banyak yang ditolak karena kesalahan supplier sebenarnya. Iya, betul. Nah, boleh Kak Pem kasih tahu sedikit sebenarnya supplier itu apa sih Kak Pem? Oke Kak Tris, jadi secara lengkapnya data supplier itu menurut Perdirjen Perbendaraan nomor 53 tahun 2013, data supplier itu adalah informasi yaitu yang terkait penerima yang berhak atas beban APBN yang memuat paling sedikit informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening. Nah, mungkin kalau yang pokok itu seperti nama penerima gitu ya Kak. Kalau lokasi mungkin ada NPWP juga, di situ kan ada kode lokasinya Kak. Mungkin lokasinya seperti itu ya. Iya, sama kalau nama pemilik rekening mungkin nama dan nomor rekening ya. Iya, betul sekali Kak. Oh, gitu. Jadi sebenarnya secara sederhananya supplier itu adalah penerima yang berhak atas beban APBN yang kita cairkan melalui SPM Kak. Nah, itu yang ada di lampiran SPM itu namanya supplier berarti. Iya, yang kepada Siano itu, iya, Siano itu adalah lampiran SPM yang supplier. Oh iya, benar, iya. Nah, kalau supplier itu sendiri Kak Pem, itu ada berapa tipe Kak? Tipenya itu ada 7 Kak. 7, tapi yang paling sering digunain di KPPN di SPM itu berapa Kak? Biasanya yang mayoritas yang paling banyak itu ada 4 jenis saja sih dari 7-nya. Apa itu Kak, boleh disebutin? Oke, tipe yang pertama itu adalah tipe satker. Yang pertama satker, yang kedua penyedia barang dan jasa, yang ketiga pegawai, yang keempat adalah bagian anggaran. Ya? Oh, Kakak mau jelasin Iya, semuanya ini dulu yang nih? Oh iya, dulu. boleh. Yang keempat adalah bagian anggaran Bendara Umum Negara atau BABUN. Yang kelima adalah transfer daerah. Yang keenam banyak penerima. Yang ketujuh lainnya. Nah, tapi yang 4 mayoritas yang masuk ke yang paling sering yang paling sering nih. Nah, apa aja itu Kak yang paling sering? Itu yang pertama itu adalah tipe yang pertama yaitu satker. Ini itu bendaharanya ya Kak, rekening bendahara pengeluarannya ya. Betul. Oh iya. Jadi kalau ada UPTUP, LS bendahara. Nah, itu masuknya ke rekening bendahara, tipe itu masuk 1. Tipe 1. Kalau rekening bendahara sekarang itu di rekening apa Kak? Virtual ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Memang tahun ini ya? Memang semuanya harus virtual account. Nah, jadi yang belum pakai virtual nih bendaharanya ganti dulu ke rekening virtual. Iya, tapi sebelum mengganti jangan lupa untuk menonaktifkan suppliernya. Oh, kita bahas belakangan kalau untuk penonaktifan ya. Ada sesi berikutnya. Oke, kalau itu tipe 1 Kak Pem. Kemudian tipe 2 tadi apa ya? Tipe yang kedua adalah penyedia barang dan jasa. Penyedia barang dan jasa ini adalah tipe untuk perusahaan, toko. Kalau kita beli alat tulis misalnya, langsung SPM-nya ke mereka gitu penerimanya ya Kak? UD, CV, kontraktor gitu. Juga ya Kak? Iya, PT gitu Kak. Oke. Terus kemudian yang ketiga itu adalah tipe pegawai. Nah, ini pastilah semua di sini udah nggak asing ya Kak? Nggak asing lah. Tapi pegawainya harus yang ASN ya Kak? Oh, kalau ASN itu berarti PNS dan anggota Polri TNI? Iya, betul. Okay. Nah, jadi kalau misalnya dia pegawai tapi non PNS itu masuk ke tipe yang lain. Oh, tipe yang lain. Tipe berapa Kak? Itu yaitu tipe yang keenam. Banyak penerima. Iya. Ini termasuk pegawai non PNS, PPNPN ataupun penerima bantuan sosial. Oh, mungkin seperti siswa-siswi di madrasah yang sempat terima bansos itu tipenya tipe 6 berarti. Betul, BOP gitu. Oh ya, oke. Sekarang kan semuanya udah pada tahu nih terkait tipe supplier. Itu tipe supplier itu kan gimana Kak cara memasukin tipe supplier KPPN atau gimana cara mendaftarkan supplier tersebut ke KPPN Kak? Oh iya, betul. Jadi ketika satker mau mengajukan SPM tapi suppliernya ini belum terdaftar nih. Iya. Nah, satker itu wajib melakukan pendaftaran supplier ke KPPN. Tapi nggak boleh asal daftarkan gitu aja di telepon. Halo Kak Pemi, nggak bisa. Tetap melalui aplikasi. Pakai apa Kak aplikasinya? Yaitu aplikasi Sakti Kak. Oh, dari aplikasi Sakti, OPR Komitmen ya kalau nggak salah. Dari operator komitmen. Nah, satkernya itu nanti akan merekam
Tapi pastikan yang direkam itu informasi pokok, informasi lokasi, informasi rekening apalagi ya. Itu nama pemilik rekeningnya sama nomor rekeningnya itu memang harus benar Kak. Harus gitu. tepat dan akurat ya. Iya, karena kalau salah itu akan menjadi penolakan SPM atau mungkin kita terima SPM-nya nanti menjadi retur. Oh, gitu, artinya Kak. uangnya itu sudah disalurkan dari kas negara, tapi si penerima itu nggak mendapat uangnya. Iya. Wah, sayang banget KPPN. Padahal cuma misal gara-gara kesalahan nama pemilik rekening atau Iya, nomornya ya. benar. Atau nomor rekeningnya nggak aktif ya. Iya. Nah, ini harus dihindarin sih teman-teman gitu ya. Padahal kadang cuma kesalahan satu titik gitu loh Kak. Tapi itu bisa jadi retur. Nah, gitu. ini mungkin pentingnya arti sebuah nama itu jangan Iya. dipertanyakan lagi gitu ya. Bahwa memang nama itu sangat penting gitu ya, dan ketepatan data itu penting banget ternyata. Betul sekali. gitu. Karena ini kan dana yang kita salurkan APBN nih Kak. Nah, iya sih. Nah, Kak, kan kita udah tahu nih bahwa data supplier itu pertamanya Satker rekam-rekam nih operator komitmen rekam di Sakti, di operator komitmen. Nanti ada OTP BCSR dari user PPK. Kemudian didaftarkanlah di SPAN oleh petugas KPPN. Iya, tapi jangan lupa Satker itu harus melampirkan atau mengirimkan dokumen pendukung ke email KPPN. Apa aja Kak dokumen pendukung untuk pendaftaran supplier Kak? Nah, yang wajib itu adalah rekening koran sama NPWP. Oh, Kemudian nanti dilampirkan juga yang dari Sakti Kak, cetakan resum supplier. Oh, resum supplier ya? Gitu, Iya. iya. Nah, jadi ketika Satker pastilah mereka sudah merasa data yang direkamnya itu Udah akurat, benar gitu ya, Kak? udah benar gitu kan. Nah, di KPPN kita harus recheck lagi nih Kak. Kita cek lagi nama pemilik rekeningnya sudah benarkah dari rekening korannya gitu. Kadang ada yang berpikiran nama supplier dengan nama pemilik rekening itu sama. Padahal sebenarnya itu dua Padahal hal yang beda. berbeda, tapi bisa aja memang sama. Memang kadang ada yang sama. Tapi bisa juga berbeda gitu Iya. ya Kak. Oh iya. Apalagi ini yang paling banyak itu tentang pembuatan gelar gitu Kak. Oh iya, bisa jadi misalnya ketika seseorang itu tadinya saya nih Kak Iya, contohnya, saya contohnya sekarang masih diploma 3 gelar, Iya. saya nggak saya cantumin Iya. lah gitu. Tapi pas saya sarjana tuh kayaknya ada nama Harus gelar ada sarjana SPM gitu. ekonomi. Iya. Gitu. Nah itu kalau ditambah itu boleh nggak Kak? Kalau di nama supplier itu nggak masalah Kak ketika kita mendaftarkan. Tapi yang Untuk bermasalah pertama kali berarti. Iya, ya? untuk yang pertama kali ya. Ini kita bicara masih mendaftarkan nih, belum perubahan. Ketika pertama kali itu nggak masalah. Tapi ketika di nama pemilik rekeningnya itu harus benar-benar sesuai rekening koran. Oh iya dong. Iya, nggak boleh ditambahin SE gitu kan. Iya, karena bisa jadi beda orang ya. Iya, betul. Nah, Setuju, mayoritas penolakan itu di situ Kak. Karena kesalahan antara data rekening yang diinput oleh operator komitmen di aplikasi Sakti dengan data rekening yang memang sudah tercatat di banknya sendiri gitu. Iya, beda. Nah, jadi sebaiknya si operator komitmen ini mencocokkan data dan harus akurat sesuai dengan yang ada di rekening tersebut gitu Iya. ya Kak. Oh ya, oke. I see. Nah, Kak, teringatnya nih Kak. Kan tadi Satker itu mendaftarkan sendiri data suppliernya dan KPPN memproses di SPAN. Iya, betul. Nah, tapi kenapa Kak ada bisa penolakan SPM karena suppliernya nggak sama? Loh, nggak sama dari mana? Kan ini Satker yang daftarin sendiri, Iya. kita proses berdasarkan Data data dari Satker. Satker. Kok pas ada masuk SPM berikutnya dibilang ditolak karena data suppliernya nggak sama? Berbeda, Itu, iya. Ceritanya gimana Kak? Nah, Boleh diceritain sedikit? Itu dia Kak, permasalahan yang kadang sedikit bukan mengesalkan hati sih Kak, cuman memang agak gimana gitu ya Iya. Kak. Karena waktu pendaftaran kita udah benar-benar dicek nih. Kita udah lihat, oh iya nama pemilik rekeningnya udah benar, nomor rekeningnya sudah benar juga. Kita proses, udah keluar NRS-nya, nomor register supplier. Oh iya, NRS ya. Satker juga sudah merekam nih Iya. NRS-nya. Udah direkam, terus ketika pengajuan SPM ada penolakan. Informasi supplier berbeda dengan informasi ini gitu. Oh. Ternyata setelah ditelusuri, Nah, sepertinya nih iya. ya Kak, deg-degan nih Kak. Satkernya mungkin terlalu rajin ya. Iya. Uh-uh. Atau kurang komunikasi aja. Kurang komunikasi juga kemungkinan sih Iya. Kak. Jadi seperti yang tadi ditambahkan gelarnya Setelah suppliernya terdaftar di KPPN. Iya. Wah. Tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu ke Ke KPPN. Oh, oke. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau misalnya
operator komitmen sudah sempat merekam data supplier. Kalau ingin ada penambahan atau perubahan di data suppliernya, jangan diubah di saktinya aja. Iya. Gitu. Harus dikomunikasikan ke KPPN. Iya. Biar tidak ada alasan penolakan karena data supplier nggak sama dengan data dispan. Iya, gitu betul ya. sekali, Bu. Nah, kan tadi kita udah cerita tentang perubahan nih KPM, sedikit terlalu excited ya. Nah, terkait untuk yang perubahan supplier. Nah, perubahan supplier itu gimana Kak PEM mekanismenya Kak? Nah, kalau dari kalau dulu ya Bapak Ibu kita masih menggunakan sebelum sakti kita SAS. menggunakan SAS ya. Nah, kita selalu harus mengirimkan surat permohonan perubahan supplier dulu ke KPPN. Nah, sekarang kita tetap mengirimkan itu. Tetap harus pakai surat maksudnya Kak? Iya, tetap harus pakai surat. Namun sebenarnya bisa dengan tanpa surat. Tapi gimana tuh Kak ceritanya? Tapi dengan cara Satker merubah di aplikasi Sakti. Saktinya, kemudian nanti ada pilihan BCSU, artinya supplier update. Nah, tapi tetap harus mengkonfirmasi ke KPPN. Bu, ini ada perubahan supplier ya Bu. Nah, apanya yang berubah Pak? Suppliernya? Iya, ini ada penambahan gelar. Nanti dia melampirkan bukti dukungnya Kak, bisa kayak SK atau sertifikat gitu Kak. Tapi kalaupun misalnya enggak, dia tetap merubah di saktinya tanpa harus upload BCSU, tapi dia tetap harus mengirimkan surat permohonan perubahan gitu Kak. Nah, yang perlu dipastikan lagi, ketika Satker sudah mengajukan surat ADK BCSU-nya, katakanlah, saya rasa sih suratnya tetap harus ya Kak ya, Harus karena sih, di Kak, peraturan Dirjen Perbendaharaan itu menyarankan kalau ada perubahan supplier, Satker tetap harus mengajukan surat permohonan data supplier ke KPPN dilampiri dengan data dukung. Iya. Nah, begitu. Iya, karena kan supplier itu bukan personal ya Kak, menyangkut uang yang akan keluar Iya. tuh harus hati-hati. Benar gitu, harus sekali. hati-hati. Jadi kita pastikan bahwa data supplier itu harus benar dan tepat. Iya, benar. Nah, Kak PEM kan misalnya sudah diubah nih, Satker ngubah di Sakti, Iya. Kak PEM berdasarkan surat Satker, Kakak mengubah di SPAN. Iya. Nah, itu Satker sebelum mengajukan SPM wajib ngecek dulu lagi ya datanya Iya, di SPAN ya. benar. Sudah berubah atau belum Sudah gitu berubah ya. atau belum dan memastikan sudah benar atau belum. Iya. Bisa didetailkan lagi Bapak Ibu atau di zoom gitu kan. Titik komanya atau spasinya itu sangat benar-benar harus sama dicek ya. gitu. Iya, harus sama. Karena memang sedetail itu Kak, makanya jadi banyak penolakan gitu Oh Kak. ya, I see. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin yang selama ini ada kita katakan mohon maaf kurang komunikasi Iya, atau ada sebenarnya. miskomunikasi, mungkin mulai dengar podcast ini gitu ya. Komunikasinya itu antara bendahara atau ada operator komitmen dengan pegawai-pegawainya Iya. atau dengan antara bendahara atau petugas Satker dengan kami yang di KPPN, komunikasinya harus lebih aktif lagi Lebih gitu. aktif. Kalau ada perubahan segera disampaikan sebelum pengajuan SPM ke KPPN untuk Iya. menghindari penolakan SPM Penolakan atau SPM, bahkan retur. retur yang nggak kita inginkan gitu. Takutnya retur kan Kak, kalau Iya. penolakan SPM kan masih bisa kita perbaiki Bapak Iya, Ibu, nggak benar, mempengaruhi kemana-mana, Iya. cuma capek aja mengubah gitu aja Ya kan, nggak usah Kak. 2 kali kerja lah gitu Iya. ya. Oke, Kak, kita udah ngomong-ngomong terkait pendaftaran supplier udah, terkait pengubahan supplier udah. Iya, benar. Nah, yang berikutnya Kak, aku pengen tahu juga nih. Kalau misalnya kan tadi salah satu tipe supplier itu ada pegawai tipe 3 ya. Iya. Nah, kalau misalnya pegawainya pindah nih kayak KPM ini ceritanya mau pindah nih. gitu. Katris juga. Jadi kalau kita udah mau pindah Kak, kan kita supplier kita itu tercatat di KPPN Tapak Tuan. Iya benar. Nah itu boleh nggak Kak sebagai kenang-kenangan suppliernya nggak usah dinonaktifin deh biar pernah tercatat di KPPN Tapak Tuan gitu. Gimana Kak? Gimana ya Kak jawabnya? Tapi begini Bapak Ibu, sebenarnya sesuai peraturan itulah gunanya SKPP. Nah di SKPP itu KPPN bisa mengesahkan SKPP. Salah satu syaratnya itu adalah penonaktifan supplier, rekening penerima, iya, Iya, benar, penerima, pegawainya ya Kak. Iya. Nah walaupun misal udah nonaktif, kalau kita lihat di SPAN sebenarnya masih ada sih Datanya nggak dihapus, nggak dihapus, cuma dinonaktifkan cuma aja dinonaktifkan gitu. dan itu wajib sih Kak. Itu sebagai penertiban juga ya Kak. Iya benar, harus tertib ya supplier ya, jangan Iya. sampai banyak nggak keteraturan gitu Iya. ya Kak.
Sama juga dengan ini Kak, Rekening. rekening bendahara. Iya, rekening bendahara tuh kan Terkait virtual account. iya, kan sebelumnya giro, ini Giro. pindah ke rekening Iya. virtual, itu yang gironya wajib dinonaktifin ya? Iya, bahkan sebelum kita mendaftar itu wajib dinonaktifkan dulu, nggak bisa daftar dua-duanya. Iya kan, tapi nggak ada juga bendahara nggak satker bisa. yang punya 2 rekening. Iya, Kak, gitu. kadang ada satker bilang nggak apa-apa Bu, daftarkan aja dulu, besok dinonaktifkan. Nggak juga." boleh ya, Nggak nggak boleh. Nonaktif dulu, baru boleh daftar yang daftarkan. baru. Iya. Termasuk untuk tipe 6 sama penyedia barang jasa juga ya Kak. Iya, Kak. Kalau penyedia barang jasa ganti itu mungkin yang memang nomor rekeningnya nggak dipakai lagi. Contohnya kan kasus kayak kita yang di Aceh, Iya. itu kan Kak, kan rekening konvensional itu kan Sudah sudah tidak nggak ada ada, lagi banknya. iya. Jadi kemungkinan banyak yang beralih ke bank syariah. Iya. Jadi bank konvensional yang tidak dipakai lagi silahkan untuk dinonaktifkan. Iya, gitu. bukan apa-apa ya Bapak Ibu, cuman kalau misalnya di Saktinya itu banyak supplier nih ada Iya. 4, padahal yang benar cuma Satu. satu. Kemungkinan besar kita memilih supplier yang salah itu lebih tinggi gitu. Iya, ya, daripada kan? benernya ya, Iya, Kak, ya, benar. probabilitasnya ya. Iya, betul. Nah, jadi sebaiknya bagi untuk rekening-rekening yang sudah tidak terpakai lagi, silakan Satker mengajukan surat penonaktifan Penonaktifan. supplier. Iya, benar. Gitu. Jadi nggak bisa Satkernya yang menonaktifkan ya, Nggak harus bisa. KPPN ya. KPPN dan Satkernya. Oh, Satker ngajuin surat, Surat. KPPN memproses penonaktifan Penonaktifan. berdasarkan surat Satker ya. Iya, terus di Saktinya sendiri Satker nanti menghapus iya. supplier yang nggak digunakan lagi. Oh, itu gitu, hanya Kak. terhapus di Sakti kok, di spamnya itu masih ada. Masih datanya. ada Bapak Ibu. Oke, nah mungkin Kak Pem kita udah bahas banyak hal nih, mulai dari pendaftaran, pengubahan, kemudian sampai penonaktifan. Nah tadi kita juga ada cerita-cerita, bahkan kalau kita bahas-bahas di rapat internalnya kita itu banyak sekali SPM yang tertolak karena kesalahan supplier. Dan bahkan kita pengen zero retur, Iya. tapi belum bisa karena masih Susah. suppliernya masih salah Masih gitu. banyak iya ya Kak Nah, yang salah. Itu menurut saran dari KPP sendiri nih sebagai petugas validator di KPPN Tapak Tuan, kira-kira apa sih kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh Satker sehingga suppliernya itu lebih teratur, lebih akurat gitu Kak? Kira-kira Kak gimana? Monggo Kak Pem. Oke, terima kasih Kak Tris. Iya. Sebenarnya teman-teman ini bukan kiat-kiat ya Kak Iya. lebih ininya, tapi sebenarnya kita menjalankan SOP. Oh iya, nggak ada kiat-kiat, kita Ada hanya kiat-kiat. SOP Sebenarnya aja ketika sih. kita menjalankan SOP-nya Sudah pasti dijamin sebenarnya ya Kak? udah jamin, Yes. udah bagus gitu Iya, Kak. Makanya kalau kita sesuai SOP kerjanya pasti suppliernya itu juga lebih akurat datanya gitu. Oke. Nah, jadi yang pertama pastikan ketika merekam supplier baru, pastikan data rekeningnya itu sudah benar. Nah, ini beberapa satker yang kami temukan ya Bapak Ibu, nggak cuma 1-2, bahkan lebih gitu. Ternyata ketika di rekening korannya itu, misalnya namanya adalah Ani gitu. Tapi Mohon maaf Ibu Ani ya, Mohon maaf, ini semua sebagai contoh aja nih. iya, misalnya namanya Ani, cuma Ani gitu. Tapi ketika kita kirimkan melalui internet banking dengan aplikasi internet banking bank tersebut itu juga nih, misalnya kita nggak bisa sebut merek ya, Iya, Kak? nggak boleh. Ini Oke. kira promosi kan? Iya. kita? Nah, ternyata di internet banking itu namanya beda gitu. Oh. Itu Tadi harusnya Ani, sebenarnya Iya. benernya Anita gitu iya ya. gitu. Atau bahkan Ini biasanya gimana cuma tuh? satu huruf gitu ya kan Oh, Kak. iya. Ani, ternyata di ininya Ani spasi T gitu kan Kak. Oh. Ternyata kan itu berbeda nih. Ya. Nah, itu lebih baik Bapak Ibu itu memastikan ke banknya langsung. Iya. Karena Biar lebih pasti aja sih Kak. Lebih pasti dan kemungkinan siapa tahu ada perubahan di banknya tapi mungkin belum dikomunikasikan atau Antara gimana. si Ibu Ani ini dengan bendahara atau operator komitmennya gitu ya. Iya benar gitu. Nah, mending langsung dipastikan ke banknya mana yang benar nih nama pemilik rekeningnya gitu, dipastikan. Setelah sudah oke dari banknya, baru kita rekam ke aplikasi Sakti. Sudah direkam OTP pakai user PPK. Ya. Jangan lupa konfirmasi ke KPPN. KPPN. Kemudian jangan lupa juga kirimkan dokumen pendukungnya, yaitu rekening koran, NPWP sama data resume Supplier. betul. Terus untuk perubahannya, jika misal ada perubahan baik itu di nama supplier, nama pemiliknya juga, Pokoknya selain nomor selain rekeningnya. Kak? nomor rekening karena kalau nomor rekeningnya yang berbeda itu dianggap sebagai supplier baru. Oh, Rekeningnya pendaftaran beda. lagi ya. Kalau Iya. kalau nomor rekeningnya yang beda, maka Satker bukan melakukan pengubahan tapi pendaftaran Pendaftaran rekening. ulang. Iya, betul.
Ya, kalau misalnya ada perubahan dikabarin ke KPPN, dikirimkan surat permohonannya, sama dokumen pendukungnya juga jangan lupa. Terus untuk SKPP. Oh ya, SKPP ini untuk tipe 3 ya? Untuk tipe 3 itu Oke. jangan lupa dikabarin juga. Ini biasanya di ini sih Kak, di gaji induk. Oh ya sih. Kadang kan Satker udah mengajukan SPM gaji induk. Iya. Tapi kan SPM gaji induk baru keluar SP2D-nya Setiap tanggal 21. 21. Satkernya langsung ngajukan SKPP-nya di tanggal 16. Begitu udah ngajin gaji Gaji. induk, padahal si pegawai yang akan dinonaktifkan ini masih dibayar gaji iya, induk bulan betul. depannya di Satker lama. Betul. Nah, itu langsung diajukan terus Ya, kan mungkin Satker mikir SPM Biar gaji cepet induk ya. sudah beres. udah diajuin. Tinggal SKPP udah ajuin aja gitu. Nah, berarti sebaiknya SKPP itu diajuin ketika Satker sudah terbit SP2D untuk SPM gaji induknya ya. Iya, benar sekali. Ya mungkin demikian Kiat-kiatnya ya, atau mungkin sebenarnya kerjalah sesuai SOP iya, ya. Kak? iya, Oke. sebenarnya kan nggak terlalu ribet juga kan Kak. Gampang banget Kita kayaknya cuma ya, mau Kak? memastikan data itu benar gitu aja sih Kak. Oke, mungkin KPM ada lagi? Cukup sekian. Cukup sepertinya, Kak. sekian, oke. Mungkin teman-teman, podcast kita hari ini cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan sampai ketemu di podcast kita berikutnya. Dadah!